down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anzu Anjani Manimabi dengan NIM 2403010182 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang apa itu teori feminisme. Pertanyaan yang pertama, apa itu gender? Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin biologis, karena gender dibentuk oleh masyarakat dan bisa berubah sesuai waktu dan budaya. Contohnya, dalam banyak budaya, laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama, sedangkan perempuan diharapkan mengurus rumah. Namun kini, banyak perempuan juga bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Pertanyaan yang kedua, apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Contohnya, di dunia kerja, jika hanya laki-laki yang dianggap pantas jadi pemimpin, maka banyak perempuan berbakat di luar sana akan terhambat. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender di posisi pemimpin meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, apa itu teori feminis? Teori feminis adalah pendekatan intelektual dan aktivisme sosial yang fokus pada kesetaraan gender dan mengkritik ketidakadilan serta ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Teori ini muncul sebagai respons terhadap dominasi sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas. Contohnya yaitu minimnya representasi perempuan di politik. Hanya sekitar 21% anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 adalah perempuan. Dan yang keempat, apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Feminisme tidak hanya untuk perempuan. Feminisme memperjuangkan keadilan bagi semua gender, termasuk laki-laki yang juga sering dibatasi oleh stereotip maskulinitas. Contohnya, laki-laki sering dianggap lemah jika menangis atau menunjukkan emosi. Feminisme menantang konstruksi ini dan membela hak laki-laki untuk mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Dan yang kelima, apakah kamu punya pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contoh pengalaman saya ketidaksetaraan gender yaitu kehidupan saya sehari-hari di dalam rumah, di mana saya mempunyai saudara laki-laki, tetapi setiap pekerjaan dalam rumah seperti cuci piring, sapu dan pel rumah, memasak, dan lain sebagainya itu dikerjakan oleh saya. Sedangkan saudara laki-laki saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Tanggapan saya, itu adalah salah satu contoh ketidaksetaraan gender, karena bukan hanya perempuan yang bisa mengerjakan pekerjaan itu, tetapi laki-laki juga bisa. Dan yang keenam, apa itu patriarki? Bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata? Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, politik, ekonomi, hingga budaya. Contohnya, di beberapa keluarga, keputusan penting seperti pendidikan anak atau pengelolaan keuangan hanya diambil oleh ayah tanpa melibatkan ibu. Ini mencerminkan struktur patriarki yang masih kuat dan sering dianggap sebagai hal biasa. Dan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Gender sebagai konstruksi sosial berarti bahwa peran, perilaku, dan identitas yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan tidak bersifat biologis, melainkan dibentuk oleh norma, sosial, budaya, dan sejarah. Contohnya, di banyak masyarakat, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga. Padahal, secara biologis, tidak ada alasan perempuan tidak bisa bekerja di luar rumah atau laki-laki mengurus rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa peran tersebut dikonstruksikan oleh masyarakat. Dan yang kedelapan, apa itu beban ganda? Beban ganda adalah situasi ketika perempuan harus menjalani dua peran secara bersamaan, sebagai pekerja di ruang publik dan sebagai pengurus rumah tangga di ruang domestik. Contohnya,
Seorang ibu bekerja dari jam 8 pagi hingga 5 sore, kemudian harus memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak tanpa bantuan suami. Peran ganda ini menimbulkan kelelahan fisik dan mental serta ketidakadilan gender. Dan yang kesembilan, apa itu body politics dalam isu gender? Body politics adalah bagaimana tubuh seseorang, terutama perempuan, diatur, dikontrol, dan dipolitisasi oleh institusi sosial seperti negara, agama, dan media. Contohnya, larangan atau aturan berpakaian tertentu yang dikenakan hanya kepada perempuan. Misalnya, harus menutup aurat atau tidak boleh memakai pakaian tertentu. Merupakan bentuk pengawasan terhadap tubuh perempuan. Kasus pemaksaan perempuan untuk berpakaian sesuai norma patriarkal adalah bentuk nyata body politics. Dan yang ke-10, apa itu performativitas gender menurut Judith Butler? Judith Butler menjelaskan bahwa gender adalah sesuatu yang dilakukan atau dipertunjukkan secara terus-menerus melalui tindakan dan perilaku, bukan sesuatu yang melekat. Contohnya, seseorang yang berperilaku feminin dengan memakai rok, berdandan, dan berbicara lembut dianggap sebagai perempuan karena ia melakukan tindakan-tindakan yang diasosiasikan dengan gender perempuan. Gender dalam hal ini adalah performatif, ia menjadi nyata karena terus dilakukan. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana teori feminis telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang pendidikan, hukum dan kebijakan publik, pembangunan, media, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, teori feminis mendorong kurikulum yang inklusif gender dan mendorong anak perempuan untuk masuk ke bidang STEM. Di Indonesia, gerakan seperti Girls in Tech mempromosikan partisipasi perempuan di bidang teknologi. Dalam bidang hukum dan kebijakan publik, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT adalah hasil dari perjuangan feminis yang mengakui perempuan sebagai korban utama kekerasan domestik dan butuh perlindungan hukum. Yang ketiga, pembangunan. Pendekatan gender mainstreaming dalam pembangunan memastikan bahwa proyek pembangunan seperti infrastruktur atau program bantuan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Misalnya, penyediaan fasilitas sanitasi terpisah untuk perempuan di desa-desa. Dan yang terakhir, budaya dan media. Feminisme telah mempengaruhi representasi perempuan di media. Kini lebih banyak film atau iklan yang menunjukkan perempuan sebagai tokoh utama, pemimpin atau tokoh independen seperti dalam film Kartini atau kampanye.